Demokrat. Wacana perpanjangan batas usia pensiun polisi menjadi 60-65 tahun membuka peluang bagi Kapolri menjabat lebih lama. Perpanjangan ini menjadikan Kapolri kemungkinan menjabat 2 hingga 5 tahun lebih lama. Sebelum kita lanjut jangan lupa di like dulu, agar kami lebih semangat memberikan informasi terbaru. Dalam sejarah kepolisian Indonesia, masa jabatan pimpinan Polri paling lama adalah 14 tahun. Sementara rata-rata Kapolri lain menjabat antara 4-3 tahun. Berikut 5 Kapolri dengan masa jabatan terlama. 1. Komjen Pol RS Sukanto Cokrodiatmojo. RS Sukanto Cokrodiatmojo merupakan Kapolri pertama, dulu bernama Kepala Jawatan Kepolisian Negara, yang menjabat pada tanggal 29 September tahun 1945 sampai tanggal 14 Desember tahun 1959. Pria kelahiran tanggal 7 Juni tahun 1908 ini tercatat mengemban jabatan selama 14 tahun, 2 bulan, 15 hari. Kala dilantik, Presiden pertama RI, Soekarno, mengamanahi Sukanto untuk membangun kepolisian nasional. Sukanto memang benar-benar memulai semuanya dari nol saat jadi Kapolri. Tidak punya kantor, tidak punya staf, dan tidak punya wewenang formal karena melanjutkan Hof van de Dienst der Algemene Politie. Ia bertahan hampir 15 tahun membangun pondasi kepolisian nasional. Meski berganti Perdana Menteri, ia tetap dipercaya hingga akhirnya melepaskan jabatan pada 1959. 2. Jenderal Polisi Muhammad Sanusi. Muhammad Sanusi merupakan Kapolri ke-10 dengan masa jabatan terlama kedua. Dia menjabat antara tanggal 7 Juni tahun 1986 hingga tanggal 19 Februari tahun 1991 atau 4 tahun, 8 bulan, 12 hari. Penyandang bintang 3 ini dilantik Presiden kedua RI, Soeharto, menggantikan Jenderal Polisi Anton Sujarwo yang telah memasuki masa pensiun. Dalam masa tugasnya sebagai Kapolri, Sanusi melakukan banyak hal demi kemajuan Polri. Dia tercatat berhasil mengawal proses transisi dari Repelita 4 ke Repelita V berjalan dengan lancar, menertibkan dan mengamankan pemilu 1987, hingga mengatasi berbagai tindak kejahatan kekerasan yang meresahkan masyarakat. Kala Sanusi menjabat, nama Polri di luar negeri pun menjadi bahan pembicaraan di negara-negara ASEAN dan negara-negara maju. Pengiriman 50 orang perwira menengah Polri di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi pembaruan politik di Namibia pada 1989 merupakan bukti nyata Polri di masa kepemimpinannya cukup memberikan dharma bakti kepada dunia. 3. Letnan Jenderal Polisi Widodo Budidarmo. Widodo Budidarmo merupakan Kapolri, kala itu Kepala Staf Angkatan Kepolisian Republik Indonesia, ke-7 dan menjabat sejak tanggal 26 Juni tahun 1974 hingga tanggal 25 September tahun 1978. Dia menjadi pimpinan Polri yang menjabat terlama ketiga, yakni 4 tahun, 2 bulan 28 hari. Ia juga adalah Kapolri yang beragama Kristen pertama dalam sejarah kepolisian Indonesia. Salah satu prestasi Widodo Budidarmo saat jadi Kapolri adalah ketika Polri sepakat mendirikan kantor bersama 3 instansi, Samsat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Ketiga instansi itu adalah Polri, Pemda DKI Jakarta, dan Perum Jasara Harja. Ketiganya sepakat untuk membuka kantor seatap di Polda. Program bersama ini dioperasikan dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor, seperti STNK, BPKB dan lain-lain. Pada masa kepemimpinannya, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 9 tentang narkotik pada tanggal 26 Juli tahun 1976. Selain itu, pada masa Kapolri Widodo pula diterbitkan pada 1977 sebuah skep Kapolri yang khusus mengenai Satama Satwa guna menunjang langkah-langkah operasional Polri. 4. Jenderal Polisi Awaludin Jamin. Awaludin Jamin menjabat sebagai Kapolri ke-8 pada tanggal 26 September tahun 1978 hingga tanggal 3 Desember tahun 1982 atau selama 4 tahun, 2 bulan, 7 hari. Dia menjadi Kapolri menjabat terlama di urutan keempat. Selain sebagai tokoh kepolisian, dia juga merupakan akademisi berstatus guru besar. Pada masa kepemimpinannya, Polri diarahkan pada kelembagaan yang dinamis dan profesional. Selain itu, di masa Awaludin pula KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981 sebagai hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang disahkan DPR RI. Dalam hal ini, Polri berperan aktif menyumbangkan pokok-pokok pikiran untuk materi KUHP baru itu. 5. Komjen Pol Soekarno Djojonegoro. Soekarno Djojonegoro merupakan Kapolri kedua yang menjabat selama 4 tahun, 14 hari, yakni antara tanggal 15 Desember tahun 1959 hingga tanggal 29 Desember tahun 1963. Kapolri dengan masa jabatan paling lama urutan kelima ini menggantikan RS Sukanto Cokrodiatmojo.
Beberapa peristiwa semasa ia menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara antara lain Kepolisian Negara bergabung dalam ABRI pada 1960, pada tanggal 1 Juli tahun 1964 janji prajurit kepolisian, Catur Prasetya, diikrarkan, lalu April tahun 1961 Catur Prasetya resmi dijadikan pedoman kerja kepolisian RI selain Tribrata sebagai pedoman hidup. Kemudian pada 1962 Kepolisian Indonesia berubah nama Angkatan Kepolisian RI, Sumber Nasional Tempo. Sekian dan terima kasih, jangan lupa di-subscribe dan dibagikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak.